Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hazami. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah karakter building. Topik wawancara kali ini terkait dengan karakter kepemimpinan. Yang akan saya wawancarai kali ini adalah Bapak Wahyono. Beliau pernah menjadi Ketua K3S, Kepala Sekolah, dan saat ini beliau sebagai narasumber nasional kurikulum Merdeka. Baik, mari kita ikuti wawancara kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, maaf mengganggu waktunya. Di sini saya izin untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas mata kuliah karakter building. Di sini saya akan mempertanyakan apa saja sih Pak yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz. Terkait dengan pemimpin, apa saja yang diperlukan dalam apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi teamwork atau tim kerjanya atau yang dipimpinnya. Itu kemampuan atau modal dasar yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah dia mampu mendedikasikan tanggung jawab terhadap apa yang dipimpin dan mampu memberikan umpan balik ya, kepada orang atau organisasi yang dipimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya tiga, ada yang keempat yang diperlukan oleh seorang pemimpin, yaitu mampu memecahkan suatu masalah, di mana masalah itu pasti ada terhadap bawahan atau organ yang dipimpin. Jadi kalau bisa disimpulkan, yang diperlukan oleh seorang pemimpin pertama adalah komunikasi, yang kedua mampu memobilisasi atau menggerakkan tim kerjanya, yang ketiga mampu untuk mendedikasikan tugas dan tanggung jawab ya, kepada semua bawahan atau organisasi pimpinnya, dan yang ketiga memberikan umpan balik atau feedback terhadap apa yang dipimpin. Ini ada 4 yang diperlukan seorang pemimpin. Begitu Mas. Terima kasih Bapak terkait jawaban modal kepemimpinan. Lalu bagaimana di dalam suatu kepemimpinan itu terjadi permasalahan? Apa yang Bapak lakukan menjadi seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah? Baik, terima kasih. Memang masalah pasti terjadi di mana-mana, tidak hanya di kepemimpinan saja, baik itu masalah dengan anak buah, masalah dengan lingkungan, pasti pernah terjadi. Nah, sebagai seorang pemimpin, untuk menyelesaikan suatu masalah, pertama kita harus bisa mendefinisikan dan menganalisis masalah tersebut. Inti masalah itu apa dulu? Ya. Yang menjadi pokok masalah itu apa dulu? Kita harus ketahui secara pasti apa masalahnya. Yang kedua, kita harus mampu membuat alternatif pemecahan masalah. Jadi pertama kita analisis dulu inti masalahnya apa. Yang kedua kita akan buat alternatif pemecahan masalah seperti apa. Nah, kalau kita sudah bisa mengembangkan beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalah, kita akan coba memilih, evaluasi dan pilih salah satu solusi ya, yang tepat untuk menyelesaikan satu masalah. Dan yang keempat, kita harus bisa mengambil keputusan supaya masalah itu bisa selesai. Jadi untuk menyelesaikan satu masalah ada 4 ya. Yang pertama kita harus analisis, teliti dulu masalahnya seperti apa. Yang kedua kita harus bisa memberi beberapa alternatif solusi ya. Nah, yang ketiga kita akan pilih, kita akan evaluasi solusi mana yang tepat. Nah, yang keempat kita harus ambil keputusan bahwa masalah ini keputusan seperti ini, solusinya seperti ini. Itu cara kita menghadapi suatu masalah di suatu kepemimpinan.
Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Lalu Pak, pada saat situasi yang sulit, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan? Oh, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang dalam suatu kepemimpinan ada suasana-suasana yang tertentu ya, ada suasana yang kondusif, ada suasana yang sulit. Nah, ketika kita menghadapi situasi atau suasana yang sulit, kemudian kita dituntut untuk mengambil keputusan, maka yang pertama saya lakukan adalah pertama kita harus fokus. Ya, kita akan membuat keputusan di saat yang fokus. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan kumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti fakta-fakta sebanyak-banyaknya, sehingga keputusan yang akan kita ambil itu tidak salah tapi tepat karena berdasarkan fakta dan data yang ada. Nah, kemudian keputusan yang diambil berdasarkan fakta, ya, fokus, itu harus terbuka untuk semua kemungkinan. Artinya keputusan yang kita ambil di situasi yang sulit itu sangat terbuka untuk beberapa kemungkinan. Nah, kemudian kita harus juga tahu cari dampak positif dan negatif dari keputusan yang kita ambil. Karena ini suatu sulit. Tentu kita harus punya pertimbangan dan perhitungan yang matang. Jika dampak negatifnya lebih banyak daripada positif, maka kita akan ubah keputusan itu. Tapi kalau keputusan di situasi yang sulit dampaknya akan lebih positifnya lebih banyak daripada positifnya, ini akan kita ambil keputusan itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar hati-hati, kita harus fokus, kita harus tahu banyak data, fakta yang mendukung. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan apa dampak positif dan negatif dari keputusan yang kita ambil. Kemudian yang terakhir, kita baru akan fokus, ya. Tentu masalah yang sulit akan selesai dengan satu keputusan yang diambil berdasarkan fakta, data, ya. Kemudian dampaknya lebih banyak positifnya, ya. Insya Allah situasi yang sulit akan bisa teratasi, bisa dihadapi dengan keputusan yang tepat. Terima kasih. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Wahyono untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah karakter building. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.